Shalom adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat kita boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekali lagi Kak Sapa untuk adik di rumah Shalom. Kita mau puji Tuhan ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian skala minggu paling Yahoo. Kita puji sama-sama pakai gerakannya yang ada di rumah. Bersama kakak dan adik kita naikkan pujian ini. Skala minggu paling jahat. Skala minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Skala minggu paling Yahud, skala minggu paling Yahud.
bagi Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau bersukacita dan memuji Tuhan senantiasa karena Tuhan senang dipuji. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, mari Tuhan berfirman. Mari ambil sikap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami wasiat di dalam, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Nya. Sama-sama dengan sikap yang baik. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami wasiat di dalam, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Mu, yang taat dengar firman-Mu, yang taat dengar firman-Mu. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga menikmati harinya adik-adik kembali lagi ke sekolah ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Bileam dan keledainya. Wah, tumben ya ada binatang yang masuk ke dalam firman Tuhan, bukan cuman ikan paus ya, tapi ada juga keledai. Memang ini adalah sebuah cerita yang mungkin jarang ya adik-adik dengar tentang keledai yang masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Mari berdoa bersama kakak.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa buat waktu dan juga kesempatan yang Engkau telah berikan buat kami, buat hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang Bileam dan juga keledainya. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak di rumah yang mendengarkan, kiranya Tuhan berikan mereka fokus untuk mendengarkan, dan biarlah pesan yang disampaikan dari firman Tuhan ini boleh menyatu dengan hati mereka. Tuhan boleh mampukan mereka untuk mengerti dan juga menjalani firman-Mu ya Tuhan. Semua ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Amin. Oke adik-adik, nah ini adalah cerita masih tentang orang-orang Israel. Cerita tentang orang Israel itu panjang ya adik-adik. Setelah mereka bikin bait Allah, setelah mereka menang dan lepas dari Mesir, ya panjang sekali cerita tentang orang-orang Israel ini. Dan mereka adalah bangsa yang diberkati, begitu. Jadi Bileam ini adalah seorang nabi adik-adik ya. Seorang, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah prophet begitu. Nah, adik-adik, Bileam ini akan ada di dalam cerita ini sebagai orang yang justru tidak mengikuti kehendak Allah. Tapi apa ya yang kira-kira dilakukan oleh Allah untuk membuat dia kembali lagi untuk jalan di jalannya Allah. Dan ini adalah juga sesuatu yang mengingatkan kita semua untuk terus mengikuti apa kata Tuhan, maunya Tuhan. Selalu pasti ketika kita mencari Tuhan, kita akan diarahkan olehnya. Nah, jadi suatu hari adik-adik, orang-orang Israel ini semakin banyak jumlahnya, ya semakin banyak jumlahnya, dan mereka tinggal di dekat tanah Moab, ya di tanah Moab. Nah, Raja Moab, yaitu pada saat itu adalah Raja Balak, ketakutan melihat begitu banyaknya orang-orang Israel yang berkemah di dekat tanah Moab. Nah, Raja Balak ini kemudian merasa takut karena ketika Israel ini menyerang tanah Moab, pasti tanah Moab kalah oleh Israel karena jumlahnya yang begitu besar. Nah, padahal adik-adik sudah dikatakan kepada orang-orang Israel bahwa tinggalkan tanah orang-orang Moab itu, jadi jangan diganggu. Jadi sebetulnya orang-orang Israel juga tidak ada keinginan untuk menyerang orang-orang di tanah Moab. Jadi sebetulnya ketakutan Raja Balak ini tidak ada artinya adik-adik, karena orang Israel pun sebetulnya tidak ingin untuk menyakiti orang-orang di tanah Moab. Nah, tetapi karena rasa takut Raja Moab yang begitu besar, akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya untuk mengutuk orang-orang Israel. Ya, artinya mengutuk itu menginginkan sesuatu yang jahat terjadi kepada mereka, karena orang-orang di Moab merasa terancam, terutama Raja Balak ini. Nah, jadi pada suatu hari Raja Balak mengirimkan messenger atau pembawa pesan kepada Bileam. Nah, Bileam ini dipercaya adalah orang yang mengerti, yang bisa orang yang berkuasa begitu ya, berkuasa dari kata-katanya, bisa mengutuki orang-orang Israel jika mereka mau begitu. Tapi apakah sebetulnya itu yang terjadi? Tentu saja tidak, karena Tuhan yang paling berkuasa. Nah, tetapi Balak tidak tahu itu, sehingga Raja Balak mengirimkan 2 orang pengirim pesan untuk membawa Bileam ke tanah Moab. Nah, akhirnya mereka datang kepada Bileam dan kemudian menawarkan Bileam sejumlah uang, ya, uang yang cukup banyak untuk Bileam, ya, menawarkan uang untuk ayo datang kepada kami, bisakah kamu mengutuki orang-orang Israel itu sehingga kami tidak harus tinggal dalam ketakutan, begitu katanya orang-orang pembawa pesan ini. Nah, apakah Bileam tertarik dengan penawaran itu? Rasanya sepertinya dia tertarik ya, tapi apakah dia langsung mengikutinya? Sebagai orang yang mengikuti, sebagai seorang nabi, dia itu
pasti menanyakan ya bagaimana, karena dia kan punya kuasa untuk bisa mendengar suara Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan begitu. Lalu kemudian apakah dia langsung mengikuti begitu saja? Tentu saja tidak. Dia bertanya, ya kan, bertanya kepada Tuhan, apakah itu yang Tuhan inginkan hamba untuk lakukan. Lalu kemudian Tuhan bilang gitu bahwa dia tidak mau, jangan ikut pada mereka, jangan ikut dengan mereka begitu. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, lalu pergilah dua messenger itu, dua pengirim pesan itu. Tadinya orang-orang itu kembalilah orang-orang itu kepada Raja Balak. Balak bingung. Dia sudah ditawarkan uang segitu banyak, emas dan perak begitu banyak, dia tapi tidak mau datang kepadaku, dia tidak mau bekerja sama denganku. Wah, raja itu bingung juga ya, kok ternyata nabi itu tidak bisa dibayar dengan uang. Nah, lalu kemudian Raja Balak mau menawarkan uang yang lebih banyak lagi kepada Bileam. Nah, kira-kira Bileam mau nggak ya? Nah, pada saat itu Bileam didatangi lagi oleh para pembawa pesan. Ayo datang dan juga kutukilah orang Israel itu. Kamu akan dianugerahi atau diberikan rewards, diberikan balasan yang begitu besar. Kamu akan menjadi orang yang lebih kaya, dan raja akan melakukan apa yang kamu minta. Wah, Bileam pada saat itu tersenyum ya, dan kemudian dia merasa bahwa dirinya penting adik-adik ya. Bahkan Raja Balak pun akan memberikan kamu istana jika kamu ingin, dan seluruh emas dan juga perak yang kamu inginkan. Tapi kemudian Bileam bilang, walaupun raja memberikan saya istana yang begitu besar dipenuhi oleh silver dan juga perak, saya tidak bisa tidak mengikuti Tuhan dan pergi dengan kamu. Aku akan bertahan di sini, aku akan tidur di sini seperti juga bagaimana mereka, dan saya akan cari tahu bagaimana apa yang akan Tuhan bilang kepada saya. Nah, Tuhan tahu apa yang di dalam hati Bileam, dan dia tahu bahwa Nabi lebih cinta uang daripada mengikuti kata Tuhan. Pada saat itu, saat semua orang tidur, Tuhan bicara kepadanya. Jika orang-orang ini minta untuk kamu pergilah. Tapi ketika kamu sampai di Moab, berhati-hatilah saat berbicara kepada mereka, dan hanya berbicara apa yang aku inginkan kamu untuk bicarakan. Jadi artinya begini adik-adik, Tuhan bilang, jika kamu ingin pergi ya sudah, pergi saja. Tapi ketika kamu harus bicara apa yang aku inginkan, apa yang Tuhan inginkan. Tapi apakah itu isi hati Bileam? Apakah itu yang ada di dalam pikiran Bileam? Tidak, ternyata. Ya, dia memang ingin pergi, dan dia sudah memikirkan sesuatu yang lain. Ya, karena dia lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan pada saat itu. Lalu kemudian dia naik ke atas keledainya. Ya, pada saat dia naik, nah Tuhan itu tahu segalanya adik-adik, tahu juga isi pikirannya Bileam, dan tahu juga apa yang sedang ia rencanakan. Nah, lalu kemudian pada saat dia pergi dengan keledainya, lalu kemudian keledai itu melihat malaikat Tuhan yang membawa pedang, ya, yang akan melukai Bileam pada saat itu. Lalu kemudian keledai itu seperti menghindar, dan akhirnya membuat Bileam jadi terjepit kakinya. Lalu akhirnya Bileam mikir, ini kenapa sih ini? Kok keledainya tiba-tiba miring? Karena pada saat itu si Bileam tidak bisa melihat malaikat itu. Lalu kemudian akhirnya dipukul keledainya satu kali. Akhirnya jalan lagi. Lalu kemudian keledai itu melihat kembali
malaikat yang membawa pedang ingin melukai Bileam. Nah, akhirnya dia pasti menghindar adik-adik. Saat menghindar, dia kembali lagi melukai Bileam. Pada saat itu Bileam juga, kenapa sih keledai ini? Akhirnya dipukul lagi keledainya, sampai akhirnya ketiga kalinya malaikat itu datang dan kemudian mau melukai Bileam dengan pedangnya. Tapi keledai itu lihat. Tapi apakah si Bileam lihat? Bileam tidak lihat adik-adik. Nah, jadi sampai akhirnya keledai itu menghindar dan sampai membuat Bileam jatuh ke ladang anggur pada saat itu. Wah, Bileam kesal sekali. Ini gimana sih? Ini keledai tidak ada apa-apa di depan, tapi dia terus menghindar sesuatu dan akhirnya membuat Bileam menjadi terjatuh. Lalu akhirnya kembalilah dipukul keledai itu. Sampai akhirnya Tuhan memberikan sebuah mujizat kepada keledai itu. Keledai itu dibuat untuk bisa berbicara. Kenapa kamu ini memukul-mukul aku? Tahukah kamu bahwa aku berusaha untuk melindungi kamu dari malaikat yang ingin melukai kamu? Dan pada saat itu keledai itu bisa berbicara. Nah, terus kemudian dia bilang begini, aku sudah mengantarkanmu ke sepanjang hidup kamu. Seperti inikah kamu memperlakukan aku? Katanya si keledai itu. Lalu akhirnya pada saat itu pun Tuhan membukakan mata Bileam yang akhirnya bisa melihat malaikat itu, malaikat Tuhan. Dan kemudian Bileam merasa seperti orang yang melakukan kesalahan, terus kemudian ketahuan begitu ya. Dia merasa takut, jantungnya deg-degan begitu ya. Dia terlalu takut untuk berbicara apapun karena dia tahu bahwa Bileam tahu bahwa bagaimana malaikat mengetahui apa yang ada di pikiran dia, apalagi Tuhan ya. Jadi itu adalah salah satu jalan bagaimana caranya Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menjalankan rencananya adik-adik. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, Tuhan tahu apa yang di pikiran kita, dan Tuhan bisa menggunakan apa saja. Tahukah adik-adik bahwa keledai itu seringkali dipandang sebagai binatang yang bodoh, binatang yang tidak berwibawa. Adik-adik tahu mungkin ya di film Shrek, donkey atau keledai dilihat sebagai sesuatu binatang yang lucu, tetapi di firman Tuhan kali ini Tuhan memberikan sebuah kuasa kepada si keledai itu untuk bisa melihat malaikat, untuk bisa berbicara juga. Ya adik-adik, jadi ini semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk tidak meremehkan siapapun dan apapun itu, dan kita juga boleh lebih peka dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku tanpa bercela. Kita ulangi lagi, Kejadian 17 ayat 1b. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku tanpa bercela. Kejadian 17 ayat 1b. Nah, apa sih artinya ayat hafalan ini? Dia artinya adalah Tuhanlah yang si Maha Kuasa, ya, yang paling besar, yang paling memiliki kuasa. Dan Tuhan mengharapkan bahwa kita bisa hidup di hadapan Tuhan tanpa bercela. Bercela itu artinya apa sih? Dengan penuh dosa, dengan penuh kesalahan. Ya, hendaknya ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita bisa hidup dengan benar di hadapannya.
Gitu adik-adik ya, semoga hari ini firman Tuhan boleh menjadi pengingat yang baik untuk adik-adik untuk bisa melihat bahwa Tuhan bisa melakukan apapun, menggunakan apapun untuk kita bisa berjalan di jalannya. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik semuanya. Kita sampai ketemu lagi di lain waktu yang lain. Adik-adik di rumah, kakak percaya semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan sama-sama kita mau hafalkan ya ayat hafalan pada minggu ini. Nah, adik-adik yang di rumah, kita memberikan persembahan. Kiranya persembahan kita beri dengan sukacita kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau naikkan pujian untuk kita memberikan persembahan syukur. Kamu bisa memberikan nomor rekening gereja atau barcode QRIS berikut ini dan memberikan secara langsung di kantong persembahan. Kita sama-sama naikkan pujian, berilah yang baik, dan kita mau siap memberi persembahan buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik yang ada di rumah yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah KA kita. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa bertemu minggu depan pukul 9 pagi, baik secara online demikian onsite di gereja kita. Dan jangan lupa setia ya beribadah kepada Tuhan. Kita akan tutup ibadah KA kita pada pagi siang hari ini. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kita mau pulang, terima berkat daripada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah KA dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati, pertemukan minggu depan di jam yang sama untuk kami kembali beribadah, berbakti kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini, dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, di mana saja Tuhan akan melindungi, menyertai, dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya menerima berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan di dalam kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.